Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmana, kelas MPI 2E dengan NIM 12220101666. Saya akan memaparkan terkait materi bimbingan konseling dengan berjudul Dasar-dasar, Prinsip, dan Pendekatan Bimbingan Konseling. Dasar-dasar itu seperti komponen. Komponen adalah bentuk atau bagian. Jadi komponen dasar bimbingan dan konseling ini adalah apa-apa yang menjadi dasar daripada bimbingan dan konseling itu sendiri, sehingga dalam proses akan berjalan sebagaimana mestinya. Nah, yang termasuk komponen dasar tersebut itu salah satunya konselor, klien, dan teknik konseling. Yang pertama, konselor. Konselor adalah sebagai suatu profesi menolong, memiliki peran-peran yang penting dalam kehidupan. Profesi ini merupakan salah satu dari profesi-profesi lain yang tugasnya adalah memberikan bantuan kepada seseorang atau kelompok untuk memecahkan suatu masalah, baik itu masalah keluarga ataupun masalah dengan lingkungan sekitar. Nah, oleh karena itu, tantangan bagi konselor agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk membantu seseorang ataupun kelompok harus memiliki kriteria-kriteria tertentu, seperti yang pertama itu syarat-syarat menjadi konselor. Salah satunya memiliki latar belakang pendidikan yang berkaitan dengan konseling. Yang kedua yaitu konselor orang yang beragama dan mengamalkan dengan baik keimanan dan ketakwaannya sesuai dengan agama yang dianutnya. Adapun komponen yang kedua yaitu klien daripada dasar-dasar bimbingan konseling. Klien itu adalah seseorang yang membutuhkan bantuan atau pelayanan dari seseorang ahli guna mendapat jawaban atau solusi sehingga ia tidak lagi bermasalah. Tujuan klien itu apa? Tujuan klien yang datang menemui konselor bersumber dari ekspektasi klien mengenai masalah mendesak yang sedang dirisaukan oleh klien. Adapun teknik-teknik konseling adalah cara-cara tertentu yaitu yang digunakan oleh seorang konselor dalam proses konseling untuk membantu klien agar berkembang potensinya serta mampu mengatasi masalah yang dihadapi dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi lingkungannya. Baik itu kondisi nilai-nilai sosial, budaya, dan agama. Ada beberapa prinsip pelaksanaan bimbingan dan konseling, diantaranya yaitu yang pertama, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. Bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Bimbingan dan konseling juga berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu dan memperhatikan tahap-tahap atau berbagai aspek perkembangan individu, serta memberikan perhatian utama kepada perbedaan individual yang menjadi orientasi pokok pelayanan. Adapun prinsip selanjutnya yaitu prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. Prinsip ini berkaitan dengan bimbingan dan konseling, berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau kasus individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah maupun di sekolah. Adapun prinsip yang selanjutnya itu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan. Bimbingan konseling merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individu. Program bimbingan dan konseling ini harus fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan individu, baik itu individu masyarakat dan kondisi lembaga, serta disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah sampai pendidikan tertinggi. Adapun prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan pelaksanaan pelayanan. Bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk mengembangkan individu sehingga keputusan yang diambil akan dilakukan oleh individu hendaknya atas kemauan di individu itu sendiri. Selanjutnya yaitu prinsip bimbingan dan konseling di sekolah. Prinsip
bimbingan dan konseling di sekolah menegaskan bahwa penegakan dan perumbuhan kembangan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah hanya mungkin dilakukan oleh konselor profesional yang sadar akan profesinya dan mampu menerjemahkan ke dalam program dan hubungan dengan sejawat dan personal sekolah lainnya. Yang terakhir yaitu pendekatan bimbingan konseling. Yang pertama adalah bimbingan psikoanalitik. Manusia pada dasarnya ditentukan oleh energi psikis dan pengalaman-pengalaman dini. Motif dan konflik tak sadar adalah sentral dalam tingkah laku sekarang. Adapun perkembangan dini penting karena masalah-masalah kepribadian berakar pada konflik-konflik masa kanak-kanak yang direpresi. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan eksistensial atau humanistik. Berfokus pada sifat dari kondisi manusia yang mencakup kesanggupan untuk menyadari diri, kebebasan untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan dan tanggung jawab, kecemasan sebagai suatu unsur dasar. Adapun pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan client-centered. Pendekatan ini memandang manusia secara positif bahwa manusia memiliki suatu kecenderungan ke arah berfungsi penuh. Dalam konteks hubungan konseling, klien mengalami perasaan-perasaan yang sebelumnya diingkari. Klien mengaktualkan potensi dan bergerak ke arah peningkatan kesadaran, spontanitas, kepercayaan kepada diri, dan keterarahan. Adapun pendekatan yang selanjutnya yaitu pendekatan Gestalt. Manusia terdorong ke arah keseluruhan dan integras pemikiran, perasaan, serta tingkah laku. Pandangannya antideterministik, dalam arti individu dipandang memiliki kesanggupan untuk menyadari bagaimana pengaruh masa lampau berkaitan dengan kesulitan-kesulitan sekarang. Yang selanjutnya yaitu pendekatan analisis transaksional. Manusia dipandang memiliki kemampuan memilih. Apa yang sebelumnya ditetapkan bisa ditetapkan ulang, meskipun manusia dapat menjadi korban dari putusan-putusan dini. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan tingkah laku. Manusia dibentuk dan dikondisikan oleh pengkondisian sosial budaya. Pandangan deterministik, dalam arti tingkah laku dipandang sebagai hasil belajar dan pengkondisian. Selanjutnya yaitu pendekatan rasional emotif. Manusia dilahirkan dengan potensi untuk berpikir rasional, tetapi juga dengan kecenderungan ke arah berpikir curang. Karena cenderung untuk menjadi korban dari keyakinan-keyakinan yang irasional dan untuk merendoktrinisasi dengan keyakinan-keyakinan yang rasional itu. Tetapi berorientasi kognitif, tingkah laku, tindakan, dan menekankan berpikir, menilai, menganalisis, dan memutuskan ulang. Modelnya adalah direktif tetapi dilihat sebagai reduksi. Nah, pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan realitas. Pendekatan realitas ini berlandaskan motivasi pertumbuhan dan antideterministik. Menurut Profesor Dedi Supriyadi, berdasarkan agendanya, bimbingan dapat dilakukan secara individu dan kelompok. Bimbingan dan konseling yang dilakukan secara individual disebut bimbingan individu. Sedangkan bimbingan konseling yang dilakukan secara berkelompok disebut bimbingan kelompok. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.